Dulu Bapak Ahmad Yani ya. Yeah. Dulunya pernah belajar apa Pak? Saya dulu pernah belajar di Perguruan Al-Hikmah waktu masih bujangan. Yeah. Terus nikah. Sebelum nikah dari SMP saya sering konsultasi sama kakek gitu kan. Yeah. Berjuang juga segala macam, pernah minta ilmunya. Terus dari kakek jawab nggak boleh, masih kecil, nanti pada waktunya juga bakal dapat. Begitu. Lagi tidur malam, saya kamar di belakang, di atas tingkat, lagi tidur malam, tiba-tiba tuh di atas tingkat tuh ada orang berjubah putih mengambil saya, sering datang mengambil saya, itu sering begitu di belakang. Pas melek sampai pagi saya nggak bisa tidur, mikirin terus. Dari situ saya sering doain zikir lah, zikir, tapi zikir sholawat, zikir segala macam lah, kayak gitu, bukan zikir yang kayak jauh-jauh kayak gitu, bukan sholawat kayak gitu. Nikah, punya anak satu, saya belajar lagi, namanya berbuat Asmaul Husna. Iya. Itu di mana tuh? Di Gunung Putri, Bogor. Ya. Makin kerja, Gunung Putri zikir segala macam. Terus ngisi ilmu, mandi jam 12 malam kayak kembang, minyak 7 rupa, kembang 7 rupa, mandi, nggak boleh selesai mandi, nggak boleh diadukin, nggak boleh kering, biar kering sendiri. Sampai 3 kali mandi kembang. Terus saya zikir sampai 40, terusin lagi selama 10 hari, jadi 50 malam. Setelah sholat tahajud, dan saya dapat tasbih. Ada ya? Oh, dari sananya dikasih? Iya dapat. Nah itu berarti masih ada nih. Nah terus, kalau yang ini, kalau yang tasbih yang ini nih, dari teman saya, dia tahu karena orang biasanya bayar berapa nih? Enggak ya, alhamdulillah. Iya ini boleh dapat. Sama biasanya kalau ke dukun-dukun itu biasa dijual tuh mahal loh. Oh enggak. Apalagi kayak sekarang terkenal. Ini boleh ditarik dari alam gaib. Ditarik ke alam gaib katanya ya. Ada ya. Emang sih dia kalau masalah gaib tuh mau batu apa cincin nih? Si kosong atau ada batu. Langsung ditarik dari alam gaib katanya ya. Nah terus kalau yang hitam ini dari temen namanya si Selamat. Panggilannya Sahabat Banteng. Iya. Karena orang udah nggak tahu kemana, dulu sih sempat stres gila gitu. Gila kalau kata orang nyebutnya gila ilmu. Ya dia stres karena belajar ilmu. Dia stresnya bukan karena gila ilmu, ditinggal kabur istrinya. Jadi stres. Ya, karena gitu. permasalahan akhirnya memang ilmu dari pelajaran. Ya stres itu dia dikasih dia. Nih buat dia juga tahu kita punya juga, karena dia minta tolong. Lu bisa nggak kita kerjasama gini gitu? Maaf bang, nggak bisa. Ini buat ente, ini buat pikir, buat pegangan ini terserah mau pakai gini gitu, kasih sama dia. Terus masih anak satu lagi masih kerja di Bubut, saya belajar lagi dengan teman yang Abdul Somad yang pemburu hantu itu. Oh, pemburu hantu. Yang ada di TV. Oh, pernah itu. Dulu zaman pemburu hantu itu gitu kan. Pernah belajar di situ juga. Saya belajar di sama dia, Sotomat, yaitu yang bahkan tulis apa gitu, dibikin pakai alkohol, nggak boleh mandi dulu semalaman, pagi boleh mandi, bahkan tulis sama dia. Bisa berupa biasanya isim-isim ya, raja-raja gitu. Iya, kayak gitu sih. Bahasa belakang, terasa gini-gini alatnya gitu terasa. Terus biasanya dia juga tahu juga, saya dan juga tahu, terus dia pernah ngajakin, bang mau ikut nggak ikut tampil di pemburu hantu. Mbah ini nggak sanggup, itu nggak kuat, kena ke keluarga ke istri gitu. Oh enggak, begitu bapak nyari rezeki ini mau ikut dia, paling tawarin untuk ikut pemburu hantu. Tapi yang kita nggak mau, nolak. Terus besok lagi sama abang saya tuh ke Cirebon. Dia juga belajar di Cirebon, saya juga di Cirebon. Dia juga tahu juga, sampai saya juga nggak tahu. Jadi kasih amalan lagi sama dia, dimandiin kembang lagi, tapi nggak malam, siang, pagi gitu. Di sholat subuh mandi kembang, nggak boleh dikeringin lagi sama kayak yang lain. Mau dikeringin,
Itu kasih amalan baca ayat kursi selama 40 kali. Habis sholat tahajud 40 malam. Ada kursinya ya, jadi meyakinkan gitu Iya, ya. ayat kursi 40 kali baca habis sholat tahajud 40 malam. 40 malam. Itu. Kayak ketika belajar ilmu-ilmu itu apa yang didapatkan? Apakah Waktu ya kalau yang dari itu apa? Yang dari Asmaul Husna itu waktu saya kerjain itu godaan itu pertama ngajak ribut. Dan kalau dari diri dari orang lain dia bisa tenang. Terus ya malam ganjil itu ada jin diri depan kita itu di depan kita diri semata kaki. semata kaki? Kita lihat mata kakinya aja. Jadi nggak lihat itu ya. Wah, tinggi banget. Tinggi. Katanya kalau situ kabur berarti gagal. Gagal. Oh. Karena suka berubah, kita duduk di sini terus berubah ke sana, berubah sendiri. Ya. Dan dari sejak kejadian itu jadi sering lihat yang penampakan makhluk astral, itu bisa ngeliat waktu jadi Senayan. Biasa ngelihatnya apa tuh? Ngelihat makhluk baik itu? Ya kayak pocong, genderuwo, Udah menyerupai ya. ya pocong, genderuwo, kunti, terus jin di Senayan juga tuh kerja di sana jadi security itu ngeliat jin tinggi, nggak pocong segala macem gitu. Terus Masya Allah jadi gitu juga ya. Pernah orang datang ke kita itu minta nomor togel, Nomor panggilan apa tuh? nomor buntut judi, nomor. Oh, kalau judi nomor-nomor. Iya, nomor gitu kan. Minta ke sana itu pernah minta nomor. Ya pertama diminta di Senayan, cuma perantar rokok aja satu. Rokok, saya isap, saya lihat lantai berapa, lantai 7. Nih, bagus lantai 7. Saya sendirian, udah ditemenin, rokok tetap beberapa menit kita ambil, itu di rokok itu ada nomornya langsung. Nomornya langsung. Kita kasih pada tembus. Iya ya. Iya, pada dapat itu ada 50 juta, berapa puluh juta, pada dapat. Kita sendiri nggak boleh masang, kalau kita masang, ya nggak boleh dapat. Apa? Syaratnya begitu. Syaratnya ya ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya. Iya juga, gitu. Jadi kita pokoknya situ mau gimana buat orang bapak tadi situ jangan ikut pasang, kalau pasang itu bakalan dapat. Gagal. Itu dulu berapa kali, 3 kali lah. Jadi ya Allah, di sirik ini bisa masuk dosa banget ini ngisi nomor togel. Nah itu udah lepas nggak mau lagi, begitu sadar dengan sendirinya gitu. Nah, sebenarnya kalau dulu belajar itu manfaat juga pas belajar itu, manfaatnya apa? Dan dulu rasain apa tuh? Pertama bisa membuat orang kesurupan, bisa membuat orang kesurupan. ngobatin Orang kesurupan. obatin orang kesurupan bisa. Anak kecil ketempelan makhluk lagi ketempelan gitu ya, anak kecil ngobatin buat semua penyakit air sakit. Terus mindahin orang kesurupan nih biasanya dari sini nih. Gue masukin lo gini ya. Dimasukin ke orangnya. Masukin sih, ntar tanya ini, tanya dia lu minta apaan gituin kayak gitu. Tapi bisa hilang. Jadi syaratnya harus bisa pergi dengan sendirinya. Kalau mau udah nggak usah. Bisa komunikasi sama setannya gitu, sama jinnya. Iya. Bisa komunikasi, manggil. Misalnya ada kesurupan, kita obatin, terus kita komunikasi. Lu mau apa gini-gini. Lu mau ngomong nih, tapi gue pakai jiwa lo. Oke, lu masih jiwa gue, tapi lu syaratnya harus kuat sendiri ya, macam-macam. Iya, lu kalau dia minta ini dong, nggak ada macam-macam, nggak ada kopi-kopian, nggak ada ini, nggak mau syukur gue pergi dari sini. Satu gue minta kopi pahit, minta ini, nggak pernah kita turutin. Itu ya biasa dulu pas belajar ilmu itu bisa mengobati orang juga. Iya. Ada nggak efek dari belajar itu hanya ke diri sendiri atau dari keluarga? Dulu sih nggak ada sih. Dulu nggak ada. Nggak ada. Awal itu nggak ada. Nggak ada, semua cuma ini aja. Pas pindah ke sini aja. Iya. Berasa gitu. Berasa. Rasanya. Masalah Kalau di Jakarta mau enggak? Nggak biasa ya. Ya cuma ngobatin kita, ya cuma baca Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wah udah keluar. Gitu udah. Berasa kalau kita tarik kemana nih, kita ngikutin. Dia buat atahiyat ini, Iya. tempel. Tapi dulu bapak kesurupan nggak? Pas belajar itu pernah kesurupan? Enggak pernah. Ya. Enggak pernah. Pas kesini aja kesurupan ya, ke ibu kesurupan. Iya. Tapi dulu di sana nggak? Enggak. Mama, kalau dilihat dari penghuni malam banyak di sana kali. Iya.
orang tetangga lewat sering bundar-mandir yang itu yang putih lewat rumah gitu bolak-balik karena kalau lewat udah melok nggak berani lewat rumah ting lihat Dulu pernah dimasukin harimau itu enggak sih cuma kayak kalau mimpi aja dah. Kalau mimpi aja, Ya. mimpinya harimau ya, mimpi harimau. Sama putih Harimau putih. ya masih namanya si kumbang kumbang putih Ya. katanya sih dari wong alam sih yang katanya kakek gitu pernah dibuang nah terus ya di rumah kakek itu di rumah itu masih keliling maksudnya kita dibuang itu masuk balik lagi kita nggak tahu dah tuh. Masya Allah ya, jalan ceritanya Panjang. panjang ya. Ini baru setengahnya, Masya Allah. Baik, kita rukyah aja ya. Rukyah hanya cukup bacakan ayat Al-Quran dan doa dari Rasulullah SAW yang diajarkan. Ya, cukup itu aja, nggak ada embel-embel yang harus pakai atau cincin kita harus ya masukin di dalam nantinya, itu nggak ada. Ataupun ya nanti ada cabut dari tubuh ada kris misalkan yang kecil itu nggak ada itu. Nah, kita cukup semuanya kita rukyah aja ya, bacakan ayat Al-Quran. Nanti dulu pernah katanya udah pernah dirukyah juga ya Pak ya? Udah ini Udah di sering. Rukyahnya udah 4 kali ya. Siapa? itu Ustaz Bahtiar. Oh iya dia. Bang Hukum. Iya. Masa saya Pak? Iya, pas karena kesurupan ya. Iya. Nah, itu karena kesurupan akhirnya dirukyah dan pas dirukyah pun ditanganinya bukan Cara syar'i. ahli rukyah, bukan secara syar'i, tapi memang ya rukyah kalau disebut dengan ya bukan dukun ya, para dukun ya kalau saya sebutkan, ataupun orang-orang menyebutkan seperti itu dukun. Karena kalau di rukyah ya lihat di sini kemudian ditarik ngambil sesuatu masukkan di botol misalkan, itu enggak syar'i. Ya, enggak syar'i. Kalau kita nggak tahu ya iya aja. Iya ada. Enggak, Ada juga dulu katanya ditanam sesuatu di Ya. rumah. Alhamdulillah kemarin kita udah Buang. minyaknya minyaknya juga semuanya. udah dibuang minyak. Oh sekarang dikasih Cair. lagi nih ya 2 ya. Barang lupa itu, kelupaan. Wah iya, lupa ntar ya, Ada bahkan juga ya. dibuang lagi. Karena kemarin pas dulu tuh kita udah ambil yang sebagian, sekarang ada lagi nih masih. Iya, iya, karena yang ingat gitu. pakai buat zikir. Buat zikir. Iya. Karena memang yang Buat ini zikir. dulu diyakini ada kekuatan ya. Iya. Ada penarik gaib gitu ya. Ah, Nah, inilah sebabnya keyakinan itu menimbulkan mudarat ke dalam diri kita. Sebenarnya sih udah lama nggak ini juga Udah sih, lama semenjak Pak dipakai. Edi ngomong pokoknya Mm-mm. zikir aja, nggak usah Pakai. pakai hitungan katanya gitu. Berarti Iya. kan ini ditinggalin nih. Nah kemarin nih pas minggu ini dia pakai lagi nih, makanya setiap habis sholat tahajud dia ini Pakai aja lagi. ngitung nih. Ini ada kayak seperti pedang ya. iya. Ini ya. Pedang ini ya. Ini Ini buat pendekar. pendekar ya, mungkin pendekarnya. Oh, kalau terjadi pedang ya. Masalahnya ya benar nih, kayak seperti ini nih ada pedangnya nih 2. Yang panjang. Soalnya katanya ada menarik ilmu gaib gitu ya. Baik, kita langsung rukyah aja menghadap sana Kak. Min syarri ma khalaqa min syarri ma yanzilu minas samaa wa min syarri ma yanzilu minas samaa wa min syarri ma yanzilu minas samaa wa min syarri ma ya'ruju fiha 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 wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma ya'ruju fiha. Siapa kamu?